Gawitan dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini hadirin, kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Kautsar. Tapi sebelum kita tilawah bersama-sama dan membaca penjelasan para ulama tentang surat Al-Kautsar, ini sekaligus informasi, ini mohon maaf malam ini agak repot Pak. Jadi difilm dulu. Ini uji coba Bapak Ibu semua, insyaallah tanggal 5 Agustus pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin itu akan mulai. Tapi ini pun sekaligus ajakan Bapak Ibu semua yang mau ikut belajar silakan, karena nanti kita belajarnya seperti ini hadirin. Jadi di masjid dari setiap Senin sampai Jumat insyaallah. Jadi setiap maghrib itu akan penuh dengan kajian. Hari Senin nanti kita akan belajar dasar akidah, kitabnya Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Utsaimin rahimahullah, sampai Isya seperti itu. Nanti hari Selasa kita akan membaca kitab Minhajul Abidin. Ini langkah-langkah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, karya Imam Al-Ghazali. Yang ketiga karya kitab tentang adab ilmu di hari Rabu, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim. Di kitab itu kita akan memotret seperti apa belajar yang ideal para ulama. Kenapa para ulama begitu hebat dalam menghafal, menulis karya, kemudian begitu dalamnya pemahaman mereka. Nanti kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapan belajar di dalam Islam, di dalam tradisi para ulama. Hari Kamis nanti kita belajar kitab Fiqhul Muyassar. Ini fikih dasar. Kitabnya Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawi'il Kitabi wa Sunnah. Ini kitab kumpulan ditulis oleh kumpulan para ulama di Arab Saudi. Nah, ini di hari Kamis. Nah, hadirin ikhwatiman, nah nanti tanggal 5 Agustus itu insya Allah dimulai. Jadi ada beberapa, nanti saya mohon izin, ada beberapa mahasiswa yang hadir yang sudah mendaftar. Sebenarnya yang mendaftar itu ada 15 orang mahasiswa, tapi yang berasrama kemungkinan tidak lebih dari 5 orang yang asrama di pesantren mahasiswa. Ini kami sudah menyebar flyer, kemudian brosur bahkan ke kampus-kampus di UPI, di Unisba, di TB, di Polban, bahkan termasuk di kampus-kampus di Kota Cimahi. Ternyata untuk menarik anak-anak muda, para mahasiswa untuk belajar agama itu susahnya luar biasa. Meskipun gratis, Masya Allah, ini disampaikan pendidikannya gratis itu luar biasa. Jadi dari ratusan mungkin ribuan anak-anak muda untuk belajar itu sulitnya luar biasa. Nah, nanti hari Senin sampai Kamis itu dari setiap maghrib sampai Isya seperti ini. Jadi ini saya ingin uji coba live di Facebook. Ini saya pun sekaligus menyapa jamaah Facebook ya. Mungkin yang menonton secara langsung. Saya uji coba terlebih dahulu karena alhamdulillah untuk kamera malam ini dari dorongan juga dari Pak Ketua DKM, alhamdulillah kita beli baru supaya nanti gambar dan suaranya pun bagus.
Nanti Bapak Ibu semua mungkin yang sedang keluar kota atau tidak hadir di Baitul Mukhlisin itu tetap bisa mengakses tapi dengan gambar yang bagus, dengan suara yang bagus. Nah, ini sebagai uji coba karena nanti setiap pembelajaran dari Senin sampai Jumat itu insya Allah kita akan dokumentasikan. Nah, jadi semua akan terdokumentasikan dengan baik. Yang kedua, harapannya dengan didokumentasikan seperti ini, saudara-saudara kita yang tidak hadir di Masjid Baitul Mukhlisin karena hari ini dakwah itu dakwah era digital. Supaya bisa mengakses mereka ingin belajar, nah bisa mengakses nanti lewat akun dari media sosial pesantren Baitul Mukhlisin. Nah, mungkin itu sekilas hadirin Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang mau ikut belajar silahkan dari maghrib sampai isya. Tapi mohon maaf karena memang ini mahasiswa, jadi kami mendorong mereka untuk belajar langsung ke kitab karya para ulama berbasis kitab. Jadi nanti kitabnya akan ditampilkan di lewat layar ya. Nanti kita baca bersama-sama, menerjemahkan, kemudian dijelaskan oleh nanti para asatidz yang mengajar. Insya Allah saya mengampu 2 untuk akidah dan tazkiyatun nafs, nanti saya yang mengampu. Untuk fikih nanti yang akan mengajar Ustaz Saiful Ja'far Siddiq MPDI, beliau lulusan dari Magister Pendidikan Islam di Ibnu Khaldun. Yang mengajar Tadhkiratus Sami wal Mutakallim nanti Ustaz Firman Nugraha, beliau mahasiswa di Sofwa University di Mesir. Beliau cuman karena belajarnya online alhamdulillah, dan beliau murid saya, alhamdulillah baca kitabnya sudah bagus, bahkan bahasa Arabnya sudah bagus. Nah saya percayakan supaya mengajar kitab itu, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Baik hadirin Bapak Ibu semua, kita baca bersama-sama seperti biasa. Di malam kali ini kita masuk surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, hadirin ikhwafillah rahimakumullah. Beberapa catatan membaca surat Al-Kautsar. Yang pertama, jelaskan makhraj hamzah dengan ain. Ini banyak yang keliru cara membaca hamzah dan ain. Memang melatih huruf ain itu harus butuh usaha yang lebih hadirin. Makhraj ain itu di tengah tenggorokan, wastul halqi. Nah, hamzah jelaskan a, kemudian masuk makhraj ain. A. Nah, a terlebih dahulu hamzah kemudian ain. A. Inna a. Coba bareng-bareng hadir. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu catatan pertama. Yang kedua, ro ketika waqaf sebelumnya fathah dibaca tebal, tafkhim. Cara bacanya tidak sar tapi saur. Saur. Al-Kautsar.
Thar. Nah, ro-nya tebalkan. Cara membaca ro ketika sukun atau waqaf sebelumnya fathah. Jadi tidak inna a'tainakal kautsar, tidak tsar tapi tsar. Tsar. Nah, itu menebalkan huruf ro. Kemudian di ayat ketiga hadirin, huruf shin jelaskan makhrajnya. Bagi para pemula sering tertukar dengan huruf sin. Innasa bukan sa tapi sya. Sya. Nah. Inna syani'aka huwal abtar. Nah. Ya, baik. Alhamdulillah, hadirin fillah rahimakumullah. Mungkin itu beberapa catatan sedikit membaca surat Al-Kautsar. Nah, ayat ini, Bapak Ibu subhanallah, surat Al-Kautsar ini hanya 3 ayat. Tapi ini mengandung kemukjizatan yang luar biasa. Nah, surat Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu dalam bahasa Arab, kalau bentuk kata fa'al seperti kata kautsar, itu kata Imam At-Tantawi, itu maknanya asyai'ul baligh fil kasrati haddal ifrad. Sesuatu yang sangat banyak sekali bahkan melampaui batas. Itu namanya kautsar. Kalau sesuatu yang banyak dalam bahasa Arab namanya katsir, kasrah. Tapi kalau sangat banyak sekali itu sering diungkapkan dengan kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Muhammad telah memberimu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak sekali. Nah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa Al-Kautsar itu? Ini para ulama memang banyak mengurai beberapa pendapat tadi. Ini Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya meringkas apa saja makna tafsir dari Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar itu nahrun fil jannah. Muhammad, kami telah memberi dirimu sungai di dalam surga. Itu makna Al-Kautsar. Tapi tentu hadirin, sungainya jangan dibayangkan sungai di dunia. Seindah apapun bahkan sungai di dunia. Sungainya di dalam surga. Makanya, dalam riwayat At-Tirmidzi ini dijelaskan hadirin. Ini dari Abdullah bin Umar. Seperti apa sungai di surga itu? Al-Kautsar, kata Abdullah bin Umar, nahrun fil jannah, sungai di dalam surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hafatahu min dhahab, kedua sisinya terbuat dari emas, terbentang emas. Bapak Ibu semua, negara mana yang paling kaya ataupun maju punya sungai yang terbentang kedua sisinya emas memanjang? Ini hanya sungai yang seperti ini hanya di surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wal ma'u yajri 'ala lu'lu', dan airnya mengalir di atas intan permata. Bukan batu, bukan kerikil, bukan pasir, tapi mengalir di atas intan permata. Wa ma'uhu asyadda bayadan minal laban wa ahla minal 'asal, dan airnya itu lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini keutamaan nikmat yang begitu agung. Ini nikmat di surga. Meskipun tentu hadirin, nikmat di dunia pun Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan nikmat yang agung sekali dari Allah. Dipilih oleh Allah menjadi seorang Rasul, berkenalan dengan Jibril alaihissalam, mengenal Allah Azza wa Jalla sangat dekat sekali hadirin. Ini nikmat di antara nikmat yang paling agung ketika di dunia. Nah, tapi ada makna yang lain. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Al-Kautsar itu haudun lin Nabi SAW,
itu telaga Nabi SAW. Ketika orang-orang sangat kehausan, nanti hadirin di hari kiamat, nah orang-orang akan meminum itu di telaga Nabi SAW. Khusus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan apa Kautsar itu an-nubuwah wal kitab, kenabian dan Al-Quran. Al-Quran ini nikmat di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sepertinya hadirin Bapak Ibu semua, mustahil ada masjid ini Pak, andaikan 14 abad yang lalu Allah tidak menurunkan Al-Quran. Mustahil kita bisa bersama-sama bersujud kepada Allah andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran. Tidak akan ada hadirin kita mengenal Allah, tahu tata cara ibadah, kita mengenal akhlak yang baik, bagaimana syariah yang baik, akidah yang baik. Jadi gak akan ada semua itu, hadir. Nikmat yang agung. Makanya Al-Kautsar itu ada yang menafsirkan itu adalah Alkitab, Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan juga Al-Khamis, Al-Islam. Nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Islam ini. Dan Bapak Ibu semuanya oleh Allah, andaikan kita menimbang hadirin nikmat yang Allah berikan, mulai dari rezeki, harta, jabatan, keluarga, itu nikmat Islam, itu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Andaikan Allah lepaskan Islam dari diri kita, Allah akan hilangkan kenikmatan, ketenangan itu di dunia, bahkan ketenangan, kebahagiaan di akhirat ketika Islam itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwatiman, kemudian ayat yang kedua, Allah perintahkan ketika memerintahkan surat dengan ketika Allah menyadarkan telah memberikan nikmat yang banyak, Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dirimu Muhammad karena Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah. Nah, beberapa ulama menafsirkan solat yang seperti apa, kemudian sembelihan yang seperti apa. Ini tafsiran yang dipilih ini oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah dzabhul manasik, menyembelih manasik atau udhiyah. Nah, makanya sebagian ulama tafsir itu fasholli li rabbika wanhar, ada yang menafsirkan fasholli itu adalah salat Idul Adha seperti yang sudah kita laksanakannya. Kemudian wanhar, dan wanhar itu menyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, dalam satu riwayat Nabi SAW menyampaikan, man shalla sholatana, siapa yang sholat seperti sholat kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih seperti penyembelih kami. Ini ada istilah yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak. Kita kan mengetahui sembelihan itu biasanya dinamakan kurban. Ada istilah lain hadirin namanya udhiyah. Ada istilah lain dari kurban dan udhiyah itu istilahnya nusuk. Nusuk itu bahasa Arab. Nah, artinya ibadah. Nah, nusuk. Kata Nabi, man nasaka nusukana, siapa yang menyembelih seperti sembelihan kami, faqad asaban nusuk, maka sudah tepat ibadahnya. Wa man nasaka qabla shalah fala nusukala, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka tidak dianggap sebagai sembelihan, hanya sembelihan biasa saja, tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Kalau seorang menyembelihnya di sebelum hari sholat hari Idul Adha. Ya. Kemudian hadirin Allah, ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Sungguh siapapun yang membenci dirimu Muhammad, yang tidak suka kepada dirimu Muhammad, wal abtar, maka dialah orang yang terputus. Abtar itu sebenarnya, ini secara bahasa, hadirin Bapak Ibu semua, abtar itu kata Syekh Tontowi al-hayawan al-maqtu'udz dzanbu,
yaitu hewan yang terputus ekornya. Itu sebenarnya istilah abtar. Kenapa disebut seperti itu? Karena hewan biasanya kalau nggak ada ekornya kurang bagus Pak Indah. So kalau orang beli sapi hadirin, kemudian nggak ada ekornya, itu sariksit Pak Indah. Itu mana itu cina kurban teh? Kebuntutan kan itu. Itu jelek hewan yang seperti itu. Nah, dipinjam istilah seperti itu untuk orang-orang yang dahulu membenci Rasulullah SAW seperti hewan yang terputus ekornya. Jadi diambil kiasan itu. Maksudnya terputus apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus kebaikannya di dunia dan akhirat. Keberkahan hidup kita itu tergantung kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sejauh mana kita mengenal Nabi, mempelajari kehidupan Nabi, mengamalkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, seperti itu pula hadirnya keberkahan, kebaikan kehidupan kita ketika di dunia dan di akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya al-insan alladzi la yaqalahu dzikrun, seorang manusia yang dia itu sudah tidak ada kebaikan saja, tidak ada punya pengaruh, sudah tidak penting. Orang kalau dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu keburukan yang sangat buruk bagi seorang hamba. Ayat ini para ulama tafsir menjelaskan hadirin, itu berkaitan dengan Al-As bin Wa'il. Jadi orang kafir yang bernama, orang kafir Quraisy yang dahulu bernama Al-As bin Wa'il. Idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebut nama Rasulullah di sisi Al-As bin Wa'il ini, dia mengatakan seperti ini: Da'uhu fa innahu rajulun abtar la aqabalah. Tinggalkan Muhammad itu, tinggalkan laki-laki itu, karena dia itu adalah abtar. Nah, jadi Al-As bin Wa'il menyebut kepada Rasulullah SAW sebagai celaan, menyebut abtar. Seperti tadi, abtar itu kan untuk hewan yang terputus buntutnya, abtar. Maka turunlah ayat ini, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang membencimu Muhammad, dia justru yang abtar. Ini bukan Rasulullah, justru dia yang abtar, akan terputus dari rahmat Allah, kebaikan di dunia dan akhirat. Itu abtar. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Kautsar ini hadirin? Yang pertama, bahwa kita harus meyakini Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Dan terkhusus tadi nikmat Al-Quran yang Allah berikan, hadirin, nikmat yang teramat besar sekali. Makanya Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling besar dibandingkan dengan mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena kalau mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya hanya dilihat ketika itu, Pak. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merasakan adalah kita hari ini, anak-anak kita, cucu kita, bahkan kita setelah meninggal pun, kemukjizatan Al-Quran itu akan kekal sampai hari kiamat. Nah, memang, namun hadirin Bapak Ibu semua, kemukjizatan Al-Quran itu akan dirasakan tergantung besarnya pengetahuan kita. Dirasakan oleh kita tergantung pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Bahasanya, Pak, kita akan mengetahui betapa tingginya bahasa Al-Quran. Itu harus tahu bagaimana bahasa Arab. Kalau orang mempelajari bahasa Arab dengan baik, dia akan merasakan betapa tingginya bahasa Al-Quran itu. Saya analogikan sederhana seperti inilah. Ada orang, Mbak, dia ingin menilai misalnya mobil itu kualitasnya bagus, Mbak. Jadi dia mengatakan ini mobil ini, mesin yang paling terbaik di dunia itu mobil ini. Yang mengatakan orang dia gak pernah belajar tentang mesin mobil, dia gak pernah belajar membandingkan mobil-mobil. Kira-kira orang yang seperti ini dipercaya tidak? Gak akan percaya.
Tapi kalau orang dia pernah mempelajari mobil-mobil di dunia, tahu, dia akan mengatakan mobil ini yang paling terbaik, dia karena tahu. Seperti itulah kemukjizatan Al-Quran akan begitu dirasakan oleh kita kalau kita pun akan mengetahui bahasanya, kita pelajari bagaimana hukum-hukum di dalam Al-Quran, bagaimana akhlak di dalam Al-Quran, bagaimana konsep keluarga dalam Al-Quran, bagaimana konsep pendidikan, ekonomi, politik di dalam Al-Quran. Kita akan merasakan betapa luhurnya Al-Quran itu kalau kita mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Nah, itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Yang kedua, hadirin khotibah, kemudian perintah untuk menunaikan sholat dan menyembelih sembelihan. Ini menunjukkan ibadah sholat yang kita laksanakan ini itu mulia sekali hadirin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat seorang hamba. Itu amal yang pertama di antara yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kami sudah berikan nikmat yang banyak kepada dirimu." Apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Makanya kalau kita ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah, hadirin, satu waktu kita merasakan nikmat sehat, hadirin, nikmat rezeki yang Allah berikan, nikmat keluarga, ilmu, amal soleh, ibadah apapun, maka cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu diantaranya adalah dengan sholat. Sholat itu diantara bentuk syukur atas nikmat, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, menyembelih sembelihan karena Allah Azza wa Jalla. Makanya jadi ibadah yang rutin yang Allah tetapkan dalam syariat ini itu sembelihan, udhiyah. Di surat Al-Hajj ayat ke-36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan sembelihan-sembelihan ini kami jadikan jadi syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, dalam sembelihan-sembelihan itu banyak kebaikannya. Kita menyembelih pahalanya besar sekali. Bahkan kata para ulama, kalau kita punya uang, hadirin, misalnya sebesar harga kita membeli sembelihan. Misalnya orang kalau ingin hadirin kurban misalnya domba 4 juta. Kita punya uang 4 juta. 4 juta kita sedekahkan. Dengan 4 juta kita beli sembelihan kurban ketika Idul Adha. Itu tetap akan lebih besar pahalanya ketika kita menggunakan uang itu digunakan sembelihan kurban daripada disedekahkan misalnya. Itu tetap lebih besar karena mulianya sembelihan kurban. Nah, banyak kebaikan, pahalanya besar. Yang kedua, ini jadi syiar Allah. Betapa pedulinya kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini kita setiap hari makan daging, Pak. Tiap hari makan daging, tapi mungkin di sekeliling kita berapa orang yang jangankan makan daging, beli beras pun susah. Kita bagikan kepada orang-orang terdekat. Saya dulu pernah ceritakan ya, hadirin. Dulu ketika kakak saya masih di Pemkot Cimahi. Dulu di bagian apa? Sekarang udah di Sukabumi ya. Dulu ada konsultanku, kemudian datang ke Cimahi pun dulu diminta oleh Pemkot Cimahi karena konsultasi terkait dengan lingkungan di kota Cimahi. Berapa bulan lah ada pekerja kasar, bilang ya bekerja ketika itu karena ada proyek hadirin. Akhirnya diajak makanlah oleh kakak saya, Pak. Teteh, perempuan kakak saya yang paling besar kebetulan di teknik lingkungan. Diajak makan resto di Pemkot itu. Diajak makan para pekerja kasar itulah. Ada berapa orang begitu. Ajak makan di rumah makan. Ketika beres makan, kakak saya lihat ada seorang pekerja yang daging ayamnya sengaja tidak dihabiskan. Daging ayamnya itu. Ya ditanyalah. Kemudian, kenapa gak dihabiskan? Sengaja, Bu, saya bawa ini buat anak saya di rumah. Lama sudah lama anak saya gak makan daging ayam. Coba hadirin, itu ada di Cimahi, Pak. Luar biasanya syiar Allah itu setiap tahun umat Islam didorong untuk kurban, Pak, sapi. Kita merasa nyaman-nyaman saja, tapi mungkin di sekeliling kita ada berapa orang yang mungkin kesusahan hadirin.
Jangankan untuk makan daging, untuk mendapat beras pun susah. Nah, ini diantara wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, menguatkan ibadah kita bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan menyembelih hewan kurban itu dimakan oleh kita. Kemudian fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kata Allah. Makan daging itu sebagai wujud syukur nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta ataupun bahkan yang tidak meminta. Kan di sekeliling kita ada orang yang dia itu ya berani meminta, tapi ada orang-orang yang dia meminta sebenarnya malu. Hadir, perhatikan orang-orang yang seperti itu. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan yang ketiga, yang terakhir, nah, di antara hikmah pelajaran kehidupan ini bagi kita semua, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, dialah yang terputus dari segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya dosa besar sekali merendahkan Nabi. Makanya harus berbeda sekali ketika nama Nabi SAW disebut dengan nama-nama orang lain. Makanya sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bagi ulama-ulama Syafi'i, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan itu wajib mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi ulama-ulama Syafi'i. Tapi bagi ulama-ulama yang lain, mereka mewajibkan tidak ketika menyebutkan. Ada sebab ulama usul mewajibkan itu hanya satu kali seumur hidup, sisanya sunnah. Jadi itu ulama-ulama usul. Karena kan perintah dalam Al-Quran yang apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian Allah memerintahkan sallu wa sallim, bersolawatlah kepada Nabi. Nah, perintah itu tidak menunjukkan berapa banyak, berapa kali. Perintah itu menunjukkan ketika satu kali diucapkan, sebagian ulama usul maka gugur. Tapi tentu bagi kita hadirin, ketika nama Nabi Muhammad SAW, minimal kalau bagi saya pribadi, di dalam hati kita bergetar dan mengucapkan sholawat itu di dalam hati, menunjukkan berbeda nama Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini tentu berbeda. Meskipun hari ini mohon maaf Bapak Ibu semua, orang tujuannya mencintai Nabi dengan bersolawat, tapi kemudian solawatnya digunakan untuk acara, mohon maaf ya, hari ini. Dan sebenarnya bukan saya, bahkan ulama-ulama NU sekalipun yang hari ini acara-acara solawatan, ya, tapi diiringi dengan, mohon maaf ya, musik, joget-joget, bercampur laki-laki, perempuan berbaur di sana hadirin. Justru meskipun namanya solawatan, itu sedang merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana sunnah Nabi tidak diterapkan, di mana ada laki-laki, perempuan bercampur di sana hadirin. Nih, nah, makanya tempatkan Nabi SAW, justru mengagungkan Nabi SAW itu ialah dengan mencintainya, mempelajari kehidupannya, menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, menerapkan bagaimana kehidupan Nabi dalam bidang politik, kehidupan Nabi dalam bidang sosial, kehidupan Nabi dalam pendidikan. Terapkan kehidupan Nabi dalam berbisnis, itu cara mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, nah itulah diantara makna dari surat Al-Kautsar. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan hadirin kepada surat yang lain. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke surat Al-Maun hadirin. Nah, ini surat Al-Kautsar. Hanya itu mungkin pada malam kali ini yang bisa saya sampaikan. Nah, setidaknya semoga dari bahasan surat Al-Kautsar ini semakin menikmati kita bersujud kepada Allah sebagai dosa syukur kita kepada Allah. Jadi semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, maka kita layak sangat marah sekali ketika ada orang yang menghina Nabi, merendahkan Nabi. Hadirin, itu justru wujud kecintaan kita, harus marah di sana ketika ada yang merendahkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin saja pada malam kali ini. Berapa menit lagi Pak? Salat Isya.
4 menit. Kita cukupkan saja ya, sekaligus menunggu waktu salat Isya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.